Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah pada tanggal 24 April 2020 umat Islam akan memulai ibadah puasa Ramadan atau Saumur Ramadan. Kita kaum muslimin berpuasa merupakan suatu kewajiban sebagaimana perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi umat sebelummu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa adalah perjalanan ruhaniyah yang tertinggi bagi setiap muslim yang berpuasa. Puasa bukan sekedar menahan makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologi sebagaimana menjadi rukun syariat. Tetapi lebih dari itu, puasa harus punya makna al-imsak dalam makna yang sesungguhnya, yakni menahan diri dari segala godaan duniawi sehingga kita menjadi orang-orang yang wasatiyah, orang yang secukupnya dalam hidup. Orang yang berpuasa disebutkan la'allakum tattaqun, agar engkau semakin bertakwa. Takwa adalah wiqayah, kewaspadaan lahir dan batin untuk selalu khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan tentu lebih jauh lagi kita ingin dijaga dari siksa neraka. Dalam situasi tahun ini, ketika wabah COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, ada rukhsah bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa. Secara umum bagi mereka yang mampu, tunaikanlah puasa itu sebagaimana mestinya. Tapi bagi mereka yang sakit atau yang tidak mampu, tidak kuat, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, boleh untuk mengganti di hari lain atau fidyah. Bahkan bagi tenaga-tenaga kesehatan yang karena kepentingan untuk melayani pasien dan untuk daya tahan tubuh, dibolehkan untuk tidak berpuasa saat itu dan menggantinya di hari lain. Lebih dari itu, kita berharap bahwa sampai Ramadan dan Idul Fitri tentu kita bermunajat kepada Allah agar bangsa ini, umat Islam, dan seluruh warga dunia keluar dan dibebaskan dari wabah COVID-19. Tetapi manakala masih terus sampai bulan Ramadan itu tiba, maka prinsip-prinsip rukhsah itu harus diperhatikan. Bagi umat Islam, puasa harus betul-betul menjadi mi'raj ruhani. Yang pertama, selalu taqarrub ilallah, semakin membuat kita dekat kepadanya.
Orang berpuasa adalah orang yang tauhidnya kuat. Karena siapa yang tahu, orang yang berpuasa, dia bisa batal karena sesuatu yang orang tidak mengetahuinya. Tetapi orang yang berpuasa dengan tauhid yang kuat, dia tidak akan melakukannya. Dengan taqarrub ilallah, kita punya jiwa muraqabah, selalu merasa dekat dan diawasi Allah. Sehingga dampak positif dari orang yang berpuasa, dia akan selalu lurus hidupnya, selalu berbuat baik, dan menjauhi hal-hal yang menyimpang dan dilarang, hatta di saat dia punya kesempatan. Karena orang yang berpuasa adalah orang yang pertalian ruhaninya selalu langsung kepada Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Al-imsak itu maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis adalah simbol dari manusia yang berpuasa. Dia mampu mengkerangkeng hawa nafsunya, menyalurkannya dengan cara yang baik, dan tidak membiarkannya liar. Hawa nafsu, kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi ternama, adalah ibu dari semua berhala. Orang yang akan mampu menaklukkan hawa nafsunya, dialah yang berjihad akbar. Jika seseorang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan mampu mengendalikan kehidupan. Yang ketiga, puasa Ramadan dalam situasi apapun, termasuk dalam suasana wabah corona, harus selalu menumbuhkan jiwa amal saleh. Orang yang berpuasa adalah orang yang selalu berbanding lurus sikap hidupnya untuk berbuat kebajikan bagi orang banyak. Amal saleh harus lahir dari orang yang berpuasa. Suatu kali ada orang yang sedang memaki-maki hamba sahayanya. Lalu Nabi menyuruh orang itu untuk membatalkan puasanya. Dia berkata kepada Nabi, "Aku sedang berpuasa ya Rasul." Lalu Rasul menjawab, "Rubba sha'im laisa min siyamihi ilal zu' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa tidak ada hasilnya kecuali lapar dan dahaga. Puasa orang itu ketika dia memaki-maki orang lain tidak membekas di dalam jiwa ruhaninya. Orang yang berpuasa dengan beramal saleh, dia akan memberi manfaat untuk orang banyak. Sehingga puasanya tidak cukup untuk dirinya, tetapi memberi kemaslahatan bagi sesama. Yang terakhir, puasa tentu juga tetap menumbuhkan semangat berilmu bagi kaum muslimin. Tidak ada alasan orang yang berpuasa berhenti untuk mencari ilmu. Wahyu pertama, risalah sebagai penanda pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Hampir semua mufasir mengatakan bahwa
wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Sampai umat Islam kemudian memperingatinya dalam nuzulul Quran. Maknanya adalah kita umat Islam harus menjadi insan-insan berilmu yang punya tradisi Iqra. Dan bulan Ramadan jadikan sebagai bulan untuk terus kita mengasah diri kita dengan ilmu, kecerdasan untuk membangun peradaban yang utama. Maka dalam suasana apapun, termasuk dan lebih-lebih di saat kita menghadapi musibah, jadikan Ramadan sebagai bulan untuk muhasabah, bulan untuk muraqabah, dan bulan untuk mujahadah. Muhasabah selalu introspeksi diri kita, refleksi diri kita. Siapa tahu kita dalam perjalanan hidup ini banyak berbuat kesalahan dan sedikit amal kebajikan. Muraqabah selalu dekat kepada Allah dan merasa diawasi Allah. Dan mujahadah selalu bersungguh-sungguh di dalam kehidupan. Insya Allah dengan penghayatan ruhani yang mendalam seperti itu, puasa kita akan sampai pada tangga takwa. La'allakum tattaqun. Nasrun minallah wa fatihun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.